warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 11 akan melakukan praktek coaching supervisi akademik dengan saya sendiri, Fiska Nagita dari SMA Negeri 1 Kota Solo. Saya Menda Roza dari SDN 07 KTK. Saya Firman Agusti dari SMK 2 Solo. Selamat siang, Bu. Iya, selamat siang Pak Firman. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik, Pak. Oh iya, saya dengar Ibu akan melakukan coaching ya dengan rekan sejawatnya. Iya benar Pak, saya akan melakukan coaching hari ini Pak dengan Ibu Fiska Pak. Jadi nanti ada beberapa hal mungkin nanti yang ingin saya ajukan kepada Ibu, pertanyaan sebelum melakukan coaching. Apakah kira-kira Ibu bersedia? Iya bersedia Pak. Kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti saat melakukan coaching? Saya akan mengembangkan kompetensi coaching dari mendengar kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan. Kalau begitu nanti akan lebih fokus untuk mengamati pada kedua kompetensi tersebut. Iya Pak, yang kedua kompetensi yang secara spesifik nanti yang ingin saya apakan dari coaching yaitu dari mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan Pak. Untuk mencapai pencapaian tujuan perkembangan yang Ibu inginkan seperti apa? Saya ingin nanti Pak di dalam coaching saya itu bisa menemukan solusi atau langkah-langkah dari permasalahan nanti yang dihadapinya Pak. Baiklah Bu, kalau begitu nanti setelah melakukan coaching, semoga apa yang diutarakan oleh coachingnya bisa menemui solusi dan permasalahannya. Semangat ya Bu, semoga berhasil. Iya Pak, terima kasih Pak Firman. Ya, selamat siang Bu Fiska. Selamat siang Bu Roza. Iya, bagaimana kabarnya siang ini Bu Fiska? Aduh, agak sedikit mumet ya Bu, sedih juga karena ada beberapa faktor. Oh iya, maaf ya Bu, kemarin mungkin waktu Ibu menelpon saya, kemarin saya cukup sibuk sekali. Ya, mungkin hari ini baru bisa kita melaksanakan coaching seperti yang Ibu sampaikan kemarin ya Bu ya. Kira-kira hari ini apa tujuan dari pembicaraan kita yang ingin Ibu sampaikan? Tujuannya Fiska ingin mendapatkan ketenangan setelah mengungkapkan segala keluh kesah yang Fiska rasakan. Iya, iya Fiska. Kira-kira apa itu masalah yang sedang Fiska hadapi? Jadi gini Bu, Fiska kan mengambil pelajaran seni budaya. Iya. Jadi Fiska merasa sedih karena banyak siswa yang tidak bersemangat saat pembelajaran di kelas tadi. Kenapa itu kira-kira Fiska mereka tidak semangat? Ya, mungkin itu karena Fiska juga ya Bu, salahnya dari Fiska juga. Karena ini kan pembelajaran seni budaya kebetulan sedang di fase elemen seni tadinya. Iya. Jadi pas ya pembelajarannya ini membuat karya tadi dan ujung-ujungnya nanti mempraktekkan karya tadi. Jadi Fiska ini sudah membebaskan siswa sebenarnya Bu dalam mendidik jenis karya mana yang akan mereka tampilkan nantinya saat praktek. Tapi sepertinya salah strategi juga Fiska kurang lengkap rasanya karena ketika Fiska menyampaikan tujuan pembelajaran di depan kelas, jadi kita sekarang belajar tentang seni tari ya nak. Kalian diharap dapat membuat sebuah karya tari yang sederhana kemudian nanti dipraktekkan. Setelah Fiska mengungkapkan tujuan pembelajaran, banyak sekali respon dari siswa yang kurang mengenakan. Salah satunya dari menghela nafas yang sangat panjang, yang dalam gitu Bu, seperti wah berat sekali tugasnya. Kemudian mengerutkan keningnya Bu, jadi aduh salah ya, padahal sudah membebaskan pilihan tarinya gitu ke dia gitu Bu, ke mereka.
terkhusus itu siswa laki-laki Bu Rosa. Iya, mungkin mereka beranggapan gimana gitu ya Bu ya, Iya. kira-kira bisa nggak apa gitu ya. Jadi Bu, dari masalah Ibu tadi itu kira-kira apa langkah yang sudah Bu Fiska lakukan? Rencana yang akan Fiska lakukan di sini itu pertama memperbaiki lagi modul ajar Fiska Ibu untuk di strategi pembelajarannya yang berpihak kepada murid. Salah satunya tadi kan udah Bu membebaskan murid dalam memilih gitu. Mungkin memperbanyak konten dari segi kontennya dan produknya tidak harus dengan mempraktekkan tari Bu. Bisa jadi bagi siswa yang berminat di bidang seni rupa, nanti dia akan membuat poster yang di dalamnya terkandung langkah-langkah dalam pembuatan seni tari, bisa jadi ya Bu. Kemudian yang kedua, bagi anak yang suka audio, mereka bisa mempraktekkan musik pengiring tari. Dan bagi yang memang berminat di dalam tari, nanti bisa mempraktekkan tarinya langsung. Kemudian setelah Fiska memperbaiki modul ajar, merevisinya, Fiska masuk kembali minggu depan di dalam kelas dan memperbaiki lagi gitu Bu, sehingga Fiska berharap semoga antusias dari mereka segera muncul seperti biasanya gitu Ibu. Senyum-senyuman mereka kembali Fiska lihat dan semangat mereka kembali Fiska lihat dalam pembelajaran seni budaya. Kira-kira ada nggak dukungan yang Fiska butuhkan dari tentu saja Ibu, paling utama itu adalah siswa-siswa Fiska sendiri, karena tidak terlepas dari mereka Ibu. Kalau tidak ada dukungan dari para siswa-siswa yang Fiska ajar, tentu Fiska juga tidak semangat untuk melakukan kemajuan di dalam Fiska menerapkan strategi pembelajaran di dalam kelas gitu Bu. Jadi dukungan penuh itu ya dari siswa, baru nanti dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan diri sendiri tentunya Bu. Iya, baiklah Bu Fiska. Kira-kira kapan gitu akan Fiska laksanakan dari aksi yang bersama? Dari rencana aksi, Fiska akan kalau untuk merevisi modul ajarnya langsung Ibu nanti setelah maghrib. Kalau ada waktu luang nanti langsung Fiska revisi untuk modal Fiska masuk lagi di minggu depan saat pembelajaran seni tari. Oke, sudah bagus sekali itu langkah-langkah yang Fiska ambil. Mudah-mudahan itu cukup menarik bagi anak-anak kembali ya Bu ya. Mudah-mudahan iya. Dan selanjutnya apa kira-kira yang bisa Ibu dapatkan kesimpulan dari pembicaraan kita pada hari ini? Jadi kesimpulan yang bisa Fiska ambil dari perbincangan kita hari ini, pertama Fiska meluapkan apapun pesan dari Fiska, alhamdulillah rasanya sekarang udah plong Bu, udah lega. Kemudian Fiska menerangkan masalahnya kepada Bu Rosa dan menemukan jalan, dan Bu Rosa membantu Fiska menemukan jalan keluarnya. Kemudian Ibu Rosa juga menanyai kapan aksi yang akan Fiska terapkan itu. Dan ya terima kasih juga Bu Rosa karena sudah mengiring Fiska untuk menemukan jalan keluar yang ternyata kalau sudah berbagi pendapat ini sangat banyak sekali jalan keluarnya Ibu. Iya Bu Fiska, sama-sama Bu Fiska, saya senang bisa membantu Bu Fiska, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik ya. Iya. Terima kasih ya Bu Rosa atas waktunya. Maaf kalau mengganggu ya Ibu. Iya, sama-sama Bu Fiska. Bagaimana keadaannya Bu setelah melakukan coaching? Saya merasa sangat senang ya Pak dan lega sekali tadi selama coaching. Saya bisa membantu atau mengarahkan koci ya menurut alur Tirta, sehingga koci saya menemukan langkah atau solusi dari permasalahan yang dihadapi Pak. Alhamdulillah, saya tadi juga sedang memperhatikan itu menerapkan pendekatan Tirta, mulai dari menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kira-kira potensi coaching mana lagi yang akan Ibu tingkatkan setelah melakukan proses coaching tadi? Mungkin semuanya kedepannya ingin saya tingkatkan lagi Pak, dari ketiga kompetensi coaching. Mudah-mudahan dengan
saya melakukan banyak terus latihan dengan rekan-rekan yang lainnya, itu akan melatih kemampuan coaching saya, dan juga saya merasa bahwa rekan-rekan yang mengalami permasalahan dan itu bisa terbantu dengan coaching yang dilakukan, Pak. Oh iya, semuanya sudah berjalan dengan baik. Semoga kedepannya lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching. Ada lagi rasanya yang mau Ibu bicarakan? Saya rasa sudah cukup, Pak. Terima kasih, Pak. Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan diskusi kita. Ya Bu, Iya. terima kasih atas waktunya. Iya, sama-sama, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat siang Bu Roza. Iya, selamat siang, Pak Firman. Bagaimana kabarnya Bu? Kabar baik ya, Pak, tapi saat ini ada sedikit yang jadi beban pikiran bagi saya, Pak. Iya, iya. Mungkin Ibu bisa menceritakan apa tujuan dari pembicaraan kita hari ini. Iya, Pak, baiklah, Pak. Saya ingin dari pembicaraan kita hari ini saya bisa menemukan solusi nanti ya, Pak, dari masalah yang ada yang saya alami pada siswa saya di dalam kelas, Pak. Ya. Kalau boleh tahu itu apa permasalahan yang Ibu hadapi di dalam kelas? Begini, Pak, dalam proses pembelajaran matematika saya mengajar bukan di kelas 5 ya, Pak. Itu masih ada separuh dari anak-anak saya yang belum hafal perkalian, Pak. Kalau di SD itu kan biasanya untuk kelas 5, kelas tinggi lah istilahnya gitu ya, Pak. Jadi udah harus hafal perkalian di luar angka itu 1 sampai 10 mereka harus hafal. Iya. Berarti dari permasalahan yang Ibu hadapi, berarti siswanya belum bisa menghafal perkalian 1 sampai 5 atau 1 sampai 10. Iya, 1 sampai 10, Pak. Iya, benar sekali, Pak. Karena apa ya, Pak ya? Kalau di kelas tinggi itu, kalau kali-kali itu kan yang paling utama ya, Pak. Bagaimana nanti mereka bisa menyelesaikan operasi hitung masalah matematika, sedangkan perkaliannya saja tidak hafal. Karena di matematika yang paling penting itu hafal dulu kali-kali, Pak. Jadi nanti segala soal atau masalah-masalah mengenai matematika itu mereka dengan mudah untuk menyelesaikannya, Pak. Iya. Mungkin dari permasalahan yang Ibu hadapi, apa rasa kemungkinan yang bisa Ibu berikan dari keadaan tersebut? Yang pertama mungkin yang bisa saya lakukan, mungkin saya akan mencoba kembali mendrill perkalian bagi siswa-siswa saya yang tidak hafal ini, Pak. Kemudian yang kedua, mungkin saya akan memberdayakan tutor teman sebaya. Jadi begini, Pak, kalau bagi anak-anak yang sudah hafal itu saya minta mereka untuk mendengarkan teman-temannya yang belum hafal perkalian. Baik juga rasanya rencana yang akan Ibu lakukan. Kapan mungkin rencana tersebut bisa Ibu laksanakan? Mungkin akan saya coba lakukan mulai dari minggu besok, Pak. Target saya 1 bulan ke depan itu anak-anak yang tidak hafal ini sudah hafal nggaknya sebenarnya, Pak. Iya, iya. Kemudian dari pembicaraan kita ini apa yang Ibu dapatkan? Baik, Pak, yang saya dapatkan pada pembicaraan kita, saya jadi bisa menemukan bagaimana solusi terhadap anak-anak saya yang tidak hafal perkalian, Pak. Dan itu akan saya laksanakan seperti aksi yang Bapak tanyakan tadi. Dari pembicaraan kita sudah jelas, nah tadi Ibu mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Mungkin kedepannya bisa dilaksanakan, dan juga nanti bagaimana perkembangan kedepannya juga nanti Ibu beritahukan supaya bisa kita lakukan perbaikan yang lebih baik. Iya, Terima Pak. kasih atas Iya. waktunya, Bu. Sama-sama, Pak, juga sudah menyediakan waktu untuk mendengarkan keluh kesah saya, Pak. Iya. Iya, terima kasih, Mungkin Pak. saya izin dulu, Bu. Mungkin ada kegiatan lain yang akan saya laksanakan. Terima kasih, Bu. Iya, Pak, sama-sama, Pak. Alhamdulillah. Ya. Aku hanya mau ngomong. Assalamualaikum, Pak Firman. Waalaikumsalam, Bu. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bu. Gimana kabarnya, Pak?
Alhamdulillah baik Bu. Itu sendiri Setelah pindah dia tadi. Alhamdulillah juga baik Pak. Oke, Saya terus dengar Bapak akan melakukan coaching ya Pak? Iya Bu. Rencananya saya melaksanakan coaching dengan rekan sejawat sebagaimana yang sudah saya beritahukan kepada Ibu. Oke, baiklah. Pak Firman, saya di sini akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan Pak Firman lakukan nantinya ya. Iya. Sebelum mulai coaching, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coachingnya Pak Firman nantinya. Iya. Jadi nanti saya akan menilai Pak Firman berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah Pak Firman sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum? Yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Iya Bu. Tentu yang hal tersebut juga harus terdapat di dalam coaching nanti yang saya laksanakan. Iya Pak. Oke lah Pak Firman. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Pak Firman. Sebelum melakukan coaching ini, apakah kira-kira Bapak berkenan saya akan menanyakan beberapa hal nih Pak? Tentu Bu, silakan. Kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Pak Firman kembangkan nanti saat melakukan coaching dengan rekan Pak Firman? Tentunya kompetensi yang akan saya terapkan yang pertama tentu kehadiran penuh ya Bu. Karena dalam pelaksanaan coaching tentu kehadiran penuh secara penuh itu harus dilaksanakan. Kemudian juga sebagai pendengar aktif, kemudian juga nanti akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Wah, bagus sekali ya Pak Firman. Nanti saya akan bantu mengamatinya ya Pak Firman ya. Iya. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Bapak kembangkan? Tentunya ketiga hal tersebut harus ada kan Bu. Jadi mungkin rasanya yang paling akan saya terapkan adalah melakukan memberi pertanyaan yang berbobot tentunya. Oke. Kalau begitu nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati pada satu aspek, yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Iya. Untuk indikator pencapaian tujuan pengembangan yang Bapak inginkan seperti apa kira-kira Pak? Tentunya nanti setelah pelaksanaan coaching tentunya teman atau rekan sejawat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Baiklah Pak, kalau begitu nanti setelah ini silahkan melakukan coaching. Semangat ya Pak, semoga berjalan dengan lancar dan bisa membimbing coachingnya untuk menemukan masalahnya sendiri. Tentu, terima kasih. Terima kasih sama-sama Pak. 2, 3. Assalamualaikum Pak Firman, apa kabarnya Pak Firman? Waalaikumsalam, Bu Rizka. Alhamdulillah baik. Bu Rizka sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Firman. Maaf ya Pak Firman, tadi saya tidak sempat mengangkat telepon dari Bapak karena ada beberapa tugas yang harus saya selesaikan. Kira-kira ada yang bisa saya bantu Pak Firman? Iya Bu, begini kan di pembelajaran saya itu siswanya kurang minat dalam mengikuti praktikum, kemudian juga motivasinya dalam mengikuti praktikum juga kurang. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi masalah-masalah yang sebentar ini Bapak utarakan kepada saya? Mungkin rasanya dari pembicaraan kita ini nanti mungkin saya bisa mendapatkan solusi, kemudian ada perbaikan nantinya dalam proses pembelajaran yang saya lakukan, itu rasanya. Baik, kira-kira masih ada tidak hal lain yang ingin Bapak temukan dari hasil perbincangan kita nanti ini? Yang jelasnya tentu solusi yang pertama ya Bu, kemudian ada perbaikan dalam pembelajaran, kemudian minat maupun motivasi siswa dalam mengikuti praktikum juga semakin baik. Iya, semoga kita bisa menemukan pemecahan masalah dari masalah-masalah dari yang Bapak utarakan sebentar ini ya Pak. Jadi permasalahannya seperti apa Pak? Bisa tidak Bapak ceritakan? Begini Bu, jadi waktu siswa mengikuti pembelajaran
praktikum itu minat siswa itu sangat kurang dan juga motivasinya, karena di waktu bersamaan di sekolah mungkin ada kegiatan SMK Expo, jadi siswa tersebut banyak terbagi waktunya untuk kegiatan yang lain. Jadi untuk mengikuti pembelajaran khususnya praktikum itu minatnya sangat kurang dan juga motivasinya sangat kurang dalam praktikum. Kalau boleh tahu, mengapa siswa-siswa Bapak minatnya kurang terhadap pembelajaran yang Bapak berikan? Mungkin rasanya yang pertama mungkin model pembelajaran. Masalahnya kan kalau kita tahu kan siswa ini memiliki atau memiliki kebutuhan masing-masing dalam menerima pelajaran. Jadi mungkin modelnya yang belum tepat dalam penyampaian, kemudian juga karena terbagi tadi kegiatannya banyak kegiatan di sekolah sehingga dalam mengikuti pembelajaran siswa sangat kurang motivasi. Oh gitu ya Pak. Jadi untuk selanjutnya apa rencana Bapak untuk masalah yang ada di dalam pembelajaran yang Bapak temui saat di bidang kelas? Yang tentunya bagaimana nanti pembelajaran ini sesuai dengan tujuannya, kemudian selanjutnya mungkin kembali melihat hasil asesmen siswa itu yang bisa dilakukan. Baik Pak, bagus sekali ya Pak. Kira-kira kapan akan Bapak laksanakan? Rasanya mungkin dalam 1 atau 2 minggu ke depan itu bisa diterapkan, melakukan asesmen lagi atau melihat hasil asesmen sebelumnya, kemudian juga nanti evaluasi model pembelajaran yang akan diberikan. Wah, jadi gitu ya Pak. Kira-kira ada lagi nggak Pak bentuk komitmen yang lain yang akan Bapak terapkan di dalam kelas? Yang jelas dan bagaimana nanti siswa tersebut memperoleh hasil pembelajaran yang sesuai dengan tujuan itu disesuaikan dengan siswa tersebut, dan berarti yang jelas itu melihat hasil asesmen sebelumnya, kalau tidak mungkin dilakukan asesmen. Wah, ini bagus sekali ya Pak. Oke baiklah Pak, dari perbincangan kita hari ini, perbincangan panjang lebar tadi, kira-kira bisa tidak Bapak menentukan apa yang kita obrolkan saat ini? Yang jelas dari pembicaraan kita ini saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi dalam pembelajaran, khususnya minat siswa dalam mengikuti praktikum dan juga motivasi siswa dalam mengikuti praktikum. Saya mendapatkan solusinya dari pembicaraan kita. Wah, saya merasa sangat senang karena Bapak sudah menemukan solusi dari permasalahan Bapak sendiri. Semoga apa yang Bapak rencanakan untuk kedepannya bisa terrealisasikan di dalam kelas dengan lancar ya Pak, dan tetap semangat untuk bisa memunculkan motivasi dari siswa-siswa Bapak. Terima kasih Bapak. Mungkin saya bisa membersamai Bapak hanya sampai di sini karena saya ada kepentingan yang lainnya Bapak. Ya Bu, terima kasih atas waktunya, bisa menyampaikan apa yang masalah yang saya hadapi, kemudian itu juga memberikan kesempatan yang baik bagi saya sebagai mencarikan solusi untuk permasalahan yang saya hadapi. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih ya Pak. Ya, Bu.